Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini tidak terasa kita sudah berada di bulan haram. Tepatnya tanggal 1 Dzulqa'dah. Tidak terasa kan? Syawal sudah meninggalkan kita ya. Padahal kayaknya baru kemarin ibu-ibu tuh Syawalan ya. Apalagi silaturahim ke karib kerabat, sholat Idul Fitri, makan ketupat, makan opor, kan baru kemarin. Nggak lama kan Bu? Ternyata Syawalnya udah habis. Sekarang masuk ke Dzulqa'dah. Dan kalau kita pikir-pikir ya ibu-ibu, Masya Allah ya, ternyata Allah itu sedang mendisiplinkan kita dengan banyak-banyak beramal soleh. Makanya setelah datang Ramadan, masuk Syawal. Syawal kita dididik untuk melanjutkan ibadah puasa 6 hari. Kemudian setelah Syawal, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita 3 bulan berturut-turut bulan haram. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kenapa bulan-bulan ini disebut bulan haram? Kata para ulama, bulan haram adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita semuanya untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Maksudnya bulan yang dimuliakan. Makanya orang-orang Arab kalau sudah masuk bulan haram, mereka tuh nggak berani perang. Ya, karena memang ada larangan untuk peperangan. Dan ketahuilah, kalau sudah masuk bulan haram ibu-ibu, ya ini nih catatan, sesuatu yang kita kerjakan dari amal salih maka akan dilipat gandakan. Begitu pula sesuatu yang kita kerjakan dari sebuah larangan maka akan dilipat gandakan dosanya. Jadi kalau kita pikir-pikir seakan-akan Allah tuh pengen kita tuh istiqomah terus gitu loh. Iya nggak Bu? Istiqomah nih 3 bulan. Coba kita bisa nggak istiqomah, hati-hati dalam melangkah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut, Masya Allah. Nanti ketemu lagi bulan haram kapan? Rajab, ya Masya Allah. Kan jauh tuh. Dan itu Rajab tuh sebenarnya sudah, Masya Allah ya, kalau tadabbur gitu ya, itu banyak hikmahnya. Kenapa kok bulan haram didatangkan lagi sama Allah bulan Rajab? Persiapan mau datang Ramadan. Jadi persiapan datang Ramadan kita mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan, Allah pengen kita istiqomah. Dikasihlah kita bulan haram berturut-turut. Masya Allah. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ajak diri saya, ya dan ibu-ibu semuanya, yuk semangat. Semangat untuk apa? Untuk terus berbaik sangka kepada Allah. Untuk terus beramal salih. Kenapa saya sering kali ibu-ibu berpesan kepada para jamaah, ya jamaah berbaik sangkalah kepada Allah, ya jamaah berbaik sangkalah kepada Allah. Karena Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik Bu, maka Allah akan kasih sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah. Tapi sebaliknya kalau kita waliyadzubillah berburuk sangka kepada Allah, kok Allah kayak gini, kok Allah kayak gini, maka Allah pun berikan kepada kita sesuatu yang memang kita sangkakan buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan haram nih hati-hati nih, jangan sampai ada lintasan pikiran yang mana itu akhirnya membawa kita kepada buruk sangka kepada Allah waliyadzubillah. Dan yang namanya ibu-ibu ibadah itu saya sering-sering kali berpesan kepada diri saya dan teman-teman semuanya, ibadah itu harus dipaksakan. Ya, ibadah itu harus dipaksakan, terutama ibadah-ibadah yang memang mudah untuk kita jalankan. Contoh misalnya apa? Ini contohnya ya. Contoh misalnya berzikir. Kalau ibu-ibu saya kasih challenge untuk berpuasa, kayaknya berat gitu ya. Berzikir aja, dipaksakan. Yes,
sambil meminta tolong kepada Allah. Masya Allah, jangan pernah mengecilkan sebuah amal. Bukankah zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu bisa memberatkan timbangan kita di akhirat? Ibu-ibu sambil menunggu, sambil nyetir, sambil masak, sambil apalagi ibu-ibu nganter anak, zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, istighfar astagfirullah wa atubu ilaih. Dan itu akan memberatkan timbangan kita di akhirat ya akhwat. Ya. Jadikan hari-hari kita semakin bertambah pula amal salih kita. Masya Allah. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dalam usia kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan dalam hari-hari kita. Amin, Allahumma amin. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini judul kajiannya apa? Judul kajiannya ini Mbak Fat yang bikin. Ustazah Ummu Afgan. Perjalanan penuh hikmah di kota yang diberkahi. Perjalanan penuh hikmah di kota baiklah. Ya. Jadi ceritanya cerita gitu ya. Cerita yang semoga dapat diambil ibrahnya. Baik ibu-ibu. Gini. Bismillah, nasta'inu billah. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat dan semoga memotivasi kita semuanya untuk berangkat ya ke Baitullah, mengunjungi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang mana di sana Masya Allah ya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan ibu-ibu tahu sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi, dan sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada salat di Masjidil Aqsa, dan salat di Masjidil Aqsa lebih baik daripada salat di kota kita. Ya, jadi Masya Allah double-double pahalanya. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan ibu-ibu, yang pertama kali sebelum saya berkisah jauh ya, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak meminta kepada Allah. Ini loh, balik lagi. Itu yang pertama kali. Kalau ada di antara jamaah yang merindukan lisannya untuk membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, maka minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba tamu engkau yang diundang. Kan labbaik, arti labbaik itu apa sih Bu? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Berarti orang yang bertamu di rumahnya Allah, orang yang haji dan umrah itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta bagian dari itu. Ya, jadi berdoa sama Allah. Benar-benar minta sama Allah. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui yang terlintas di dalam hati kita. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui kejujuran kita. Kita nggak bisa pura-pura di hadapan Allah. Saya pura-pura rindu, nggak bisa. Ya, benar-benar ada kerinduan nggak kita untuk mengunjungi Baitullah? Ada kerinduan nggak untuk mengunjungi Raudhah yang ada di Masjid Nabawi? Ada kerinduan nggak untuk salat di Masjid Nabawi, di Masjid Quba? Ya. Kalau sudah ada kerinduan yang membuncah, tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak doa ya akhwat. Ada kisah, ya ini kisah nyata Bu. Baru kemarin kejadiannya. Sepertinya kemarin saya belum cerita ya di Mutiin ya. Saya bilang mau di sini cerita gitu. Ada seorang akhwat, seorang guru Quran, ya. Beliau minta kepada Allah, sudah lama minta kepada Allah, pengen mengunjungi Baitullah, pengen umrah, Masya Allah. Suatu hari yayasan yang beliau ngajar di situ, yang ngajar Al-Quran ya, mewakafkan dirinya, hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan hadiah kejutan untuk ustazah ini ya. Apa hadiah kejutannya Bu? Hadiah kejutannya adalah umroh, pergi umrah. Insya Allah. Balik lagi, siapa yang menggerakkan ketua yayasan untuk memilih ya fulana, ustazah fulana pergi umroh? Allah. Padahal kalau secara logika ya, ustazah ini dari finansial ya ibu-ibu, mohon maaf ya, ada keterbatasan finansial. Tapi itu tidak berlaku bagi Allah. Kalau Allah sudah memanggil seseorang untuk menjadi tamunya, maka mudah bagi Allah menggerakkan hambanya untuk memberangkatkan seorang untuk ibadah umroh ya. Nah, ceritanya Bu, akhirnya ustazah ini dapat umroh gratis lah ya, umroh dari Allah untuk pergi umroh. Ustazah ini memegang betul, kan semua kita punya prinsip hidup. Ustazah ini punya prinsip bahwa saya tidak mau pergi umroh lah ini nih.
Masya Allah ya, jadinya kan Masya Allah, jadi mungkin di antara mereka tuh banyak yang berdoa nih, di antara pengurus atau ustadzah-ustadzah di sini. Ustadzah yang dikasih hadiah umroh itu, beliau punya prinsip, itu prinsipnya beliau. Saya ndak mau pergi umroh karena itu perjalanan yang cukup panjang kecuali dengan mahram. Akhirnya apa Bu? Ya Allah menggerakkan hati ustadzah ini untuk memberikan umroh tersebut kepada temannya sesama ustazah. Masya Allah, yang sudah menikah. Mungkin temannya juga berdoa ya. Masya Allah. Tuh lihat Bu, Masya Allah. Ibu-ibu, saya mau tanya ke ibu-ibu. Kalau ada yang kasih hadiah umroh ke ibu-ibu, kira-kira berat nggak kita kasih ke orang lain? Padahal ibu-ibu udah lama pengen umroh, pengen haji. Berat apa enggak? Tenan. Berat ya. Itu kan sesuatu yang, ya Allah, di Arab-Arab bahasa Jawa nih. Di Arab-Arab datang, tapi itu ujian loh Bu. Ya ujian. Akhirnya apa? Dilepas, sudah. Dilepasnya apa? Karena pengen mencari ridhonya Allah. Dan beliau tuh yakin banget, ya, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka awadahullahu bi khairin min, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu harus yakin loh Bu. Kita tidak bisa ya, kita menjalani kehidupan tanpa keyakinan tuh tidak bisa Bu. Ya, yang ada tuh kita was-was, cemas, suudzon kepada Allah. Beliau yakin. Tidak lama kemudian, ini kisah nyata dalam satu kota di Indonesia. Tidak lama kemudian, apa yang terjadi Bu? Ada yang bisa menebaknya? Ini bukan kisah novel, kisah nyata. Ada yang bisa menebaknya? Yang terjadi adalah datanglah seorang laki-laki. Benar, seorang laki-laki melamar ustazah ini. Masya Allah, dapat double kan Bu bonus? Iya. Dan yang lebih takjubnya lagi, laki-laki ini bilang begini. Coba siapa yang menggerakkan? Ustazahnya nggak pernah bilang, nanti saya pengen umroh, enggak. Laki-laki ini bilang gini, saya mau menikah dengan engkau wahai ustazah fulana, dengan maharnya Pak perjalanan ibadah umroh. Ya, kami yang menjadi saya waktu itu datang ke pernikahan beliau dan suami yang khutbah akad nikahnya. Ya. Dan saya tuh ketika mendengar cerita itu tuh, ya Allah ini tuh kayak sinetron tapi nggak sinetron juga, tapi memang benar nyata gitu. Masya Allah, lihat Bu. Coba kalau tadi ustadzah ini dapat hadiah umroh sendiri. Berarti beliau nggak berpegang teguh dengan prinsip yang beliau jalani, ya. Tapi ketika beliau berpegang teguh dengan agama Allah, dengan prinsip yang beliau jalani, Allah ganti double, ya. Dapat pasangan hidup, pergi umrah, masya Allah. Jadi itulah Bu. Kembali lagi bahwa yang namanya perjalanan ibadah umroh, perjalanan ibadah haji itu murni panggilan dari Allah, murni rizki dari Allah, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Saya mendapatkan cerita dari jamaah, ya, di mana beliau bercerita kepada saya, Ustazah, saya itu pernah daftar haji furoda. Haji furoda tuh haji yang langsung berangkat itu ya Bu. Qadarullah pada waktu itu banyak yang nggak keluar visanya, termasuk saya, suami, gitu ya. Dan ada salah satu jamaah juga yang nggak keluar. Waktu itu teman kami itu sampai ngotot ke travel, bilang gini, wis rapopo, nggak apa-apa. Visanya berapa sih harganya? Mau ratusan juta tak beli gitu ya. Karena mungkin beliau beruang gitu ya, bukan manusia. Ya. Iya, beruang, jadi pengen beli visa haji tuh Bu, ratusan juta juga nggak apa-apa. Tapi tetap karena Allah belum mentakdirkan haji tahun itu ya nggak bisa. Jadi yang namanya haji itu Bu nggak bisa dibeli Bu dengan uang. Allah tuh pengen ngajarin kepada kita ya, pengen mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya wahai hamba-hambaku, engkau itu di depanku tuh lemah gitu ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya uang yang ada yang aku amanahkan kepadamu itu tidak bisa digunakan kecuali aku ridho, aku mentakdirkan engkau untuk haji tahun ini, nggak bisa. Ya. Sudah, kalau Allah belum ridhoi, kalau Allah belum takdirkan, maka tidak bisa, walaupun punya uang banyak. Ibu-ibu, jangan pernah kita sandarkan ya kehidupan kita karena kita punya uang banyak, punya kekuatan, punya kemampuan. Allah itu kalau sudah mengambil nikmat dari seorang hamba maka sangat-sangat mudah. Jadi balik lagi,
Yuk tingkatkan keimanan kita bahwa ini adalah murni dari Allah, ini adalah titipan dari Allah, ini adalah rizki dari Allah. Tidak boleh kita sombong di hadapan Allah, ya, karena Allah itu kalau kita sombong waliyadzubillah seperti Qarun, maka akan ditenggelamkan harta dan Qarun langsung ke dalam muka bumi. Ya, baik. Nah, jadi sekali lagi ibu-ibu minta sama Allah, jujur sama Allah. Kalau bisa mintanya tuh di waktu-waktu mustajab. Nah, itu tolong dicatat. Waktu-waktu mustajab tuh kapan? Banyak. Sehari kita dikasih 5 waktu. Waktu mustajab untuk berdoa setelah azan. Ya. Syaratnya kita jawab dulu azan. Nah, ada muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab. Ya. Ibu-ibu yang masih ngobrol ketika adzan diam sejenak. Ya. Ikuti apa kata muadzin, baru kemudian kita berdoa kepada Allah. Terus minta sama Allah. Memang boleh Ustazah sehari lebih dari 5 kali? Boleh. Ya. Kapan lagi? Di sepertiga malam. Ya, kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Kapan lagi? Di waktu-waktu mustajab, hari Arafah. Nah, kan bentar lagi waktu akan terus berjalan nih. Dzulqa'dah, selesai Dzulqa'dah masuk Dzulhijjah. Nah, ibu-ibu langsung kasih di kalender tuh dioret-oret, proposal saya tahun ini berdoa minta umroh ya, minta haji. Terus berdoa sama Allah. Ya. Kemudian kapan lagi? Ketika ibu-ibu berpuasa. Nah, itu mustajab tuh. Ketika ibu-ibu safar, itu juga mustajab. Ya, Masya Allah. Ketika datang hujan besar, kan di sini di Indonesia banyak tuh hujan. Itu manfaatkan hujan besar itu untuk berdoa. Ya, itu waktu-waktu mustajab. Masya Allah. Baik. Nah, di waktu-waktu mustajab kita minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ya, karena doa ini ibu-ibu adalah ibadah yang Allah Azza wa Jalla cintai. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percaya Allah itu zat yang maha kaya. Nggih mboten ibu-ibu? Percaya enggak? Yakin. Tapi kenapa kita sering meng-cancel doa kita? Hah? Ya Allah, saya pengen umroh tapi opo iyo tabunganku nengok lagi. Tapi tabunganku kayaknya 1 juta aja belum gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu doa gitu? Pernah, hati jujur itu bagus ya. Ya Allah, hamba minta pendamping hidup yang soleh, tapi opo iyo ya Allah dia mau sama saya. Berarti kan cancel doa namanya. Ya Allah, hamba pengen haji tahun ini misalnya ya. Belum lama sudah cancel duluan. Tapi ya Allah, haji di Indonesia kan lama gitu ya. Panjang antriannya. Lupa bahwa kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang berhaji. Pernah dengar kisah ada anak kembar yang menghafal Al-Quran juz 30 ibu-ibu tahun berapa tuh? Saya pernah infonya valid insyaallah. Jadi ada dulu beliau yang kerja di RCTI yang membuat pertama kali adanya Hafid Indonesia itu. Nanti dilihat lagi lah Pak siapa. Itu kan beliau ayah kembar kalau di dunia maya tuh terkenalnya ayah kembar. Nah, ayah kembar ini beliau bercerita tentang bagaimana Allah memanggil haji, bukan umroh lagi, haji, hadiah haji. Itu beliau punya anak kembar, Bu. Dari kecil sudah dititipkan kepada Al-Quran, ya. Dan Allah takdirkan anak kembar ini bertemu dengan salah satu muhsinin dari Saudi Arabia, Ustadz yang biasa pakai kursi roda, saya lupa namanya. Dan Ustadz ini, Syekh ini memberikan hadiah kepada ayah kembar ini untuk pergi haji, ya. Karena wasilah, karena punya anak-anak yang senang menghafal Al-Quran. Siapa yang menggerakkan hatinya Syekh tiba-tiba gampang banget ngasih haji, Bu, kepada ayah kembar ini? Allah. Jadi banyak sekali dalam kehidupan kita itu sesuatu yang di luar logika manusia. Ya, maka perbanyak berbaik sangka kepada Allah. Perbanyak berbaik sangka kepada Allah. Sekali lagi, jangan pernah kita berburuk sangka, Bu. Yakinlah bahwa Allah tuh maha kaya. Mudah bagi Allah untuk memberangkatkan ibu-ibu haji. Mudah bagi Allah untuk memberangkatkan ibu-ibu umroh. Sangat mudah. Ya, bagaimana nggak mudah? Allah zat Rabb kita semuanya yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, Masya Allah. Menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi dan memberikan rizki kepada setiap makhluknya, Masya Allah. Allah yang melakukan itu semuanya. Maka kita harus benar-benar yakin bahwa Allah itu zat yang maha kaya, zat yang karim, yang mulia. Ya, dan Allah akan mengijabah setiap doa hambanya. Baik, yang ketiga ibu-ibu, setelah kita berdoa, kemudian berbaik sangka, maka yang ketiga adalah kuatkan azam. Penting. Dengan apa? Dengan ikhtiar. Ya,
kuatkan azam dan ikhtiar. Jadi orang muslim itu bukan hanya berdoa saja kemudian selesai, tapi harus ada ikhtiar. Ya, dibarengi dengan ikhtiar, dikuatkan azamnya, ya, kemudian ikhtiarnya dijalankan. Misalnya apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya mulai menabung. Tidak apa-apa. Saya sering ya berpesan kepada ibu-ibu, ayo bu, bikin kaleng, ayo bikin kardus, bikin botol aku apalah, terserah yang mudah, langsung action gitu ya. Masukkan, tulisi tabungan umroh, ya tulis saja, masukkan. Ya. Kan kalau ibu-ibu ke bank atau apa harus nunggu ke bank dulu kan lama. Sudah kita masukkan apa yang kita bisa lakukan. Kami tahun 2000 waktu masih ada Mazaya tahun berapa ya saya lupa. Tapi belasan sebelum Covid lah kejadiannya. Kami mendapatkan ibu-ibu, seorang ibu penjual warung nasi ya, yang membawa ke admin kami ya 2 karung uang, karung di mana isinya bukan uang merahan semua. Ada 5 ribuan, ada 10 ribuan, macam-macam. Ada 2 ribuan. Ya, sebisanya ya. Dan itu uniknya itu sama Allah nggak digerakkan untuk nuker dulu di bank gitu loh. Ya, dibawa sak waring-waringnya, dibawa sak karung-karungnya tuh ke hadapan kami. Itu menunjukkan bahwa ibu ini berikhtiar walaupun penjual nasi warung, tapi beliau pengen umroh dan Allah Azza wa Jalla kabulkan. Masya Allah, beliau sudah umroh. Masya Allah. Dan ini Masya Allah ibu-ibu, Allah tuh melihat bagaimana ikhtiar kita, prosesnya, bukan hasilnya. Nanti Allah yang akan menyempurnakan, yakinlah itu. Allah yang akan mencukupkan. Kita nggak usah, ya Allah, iki celengan kapan yo, penuhnya kapan? Nggak usah bu, mumet kita. Iya, kalau kita mikir, iki kapan penuhnya, mumet, yakin, seyakin-yakinnya. Sudah, yang penting kita ikhtiar berdoa. Ya, kalau ada orang yang masih hidup, tolong doakan saya ya, semoga, atau misalnya ada orang mau pergi umroh, apa mau pergi haji atau apalah, nitip doa ya, nggak apa-apa, yang penting masih hidup orangnya. Ya, nanti dalam safar doain saya, semoga Allah panggil saya, boleh. Ya. Yang jelas ibu kalau nitip doa tolong dengan sangat. Saya tuh pernah dapat titipan doa tuh 2 lembar bu. Berdua lembar. Kata putri saya gini, Umi, daripada Umi bingung-bingung ya Mi, ya udah Umi doa aja. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba dan kabulkanlah doa orang-orang yang menitip kepada hamba. Sudah. Ya Allah Maha tahu apa yang ada di kertas itu. Kan sudah kabulkanlah doa orang-orang yang menitip kepada hamba, sudah ya. Dan itu masyakoh ya, kalau misalnya 2 lembar, udah tulisan dokter gitu kan, nggak kelihatan apa gitu ya, Masya Allah. Jadi yang simpel-simpel aja bu, ya doain saya ya, semoga bisa ke sana. Sudah, nanti di sana ibu sak kenyang-kenyangnya berdoa depan Ka'bah, terserah gitu kan. Ya kan, Masya Allah itu doa simpel tapi makjeleb gitu kan. Daripada kita harus menulis dengan lembaran gitu, dan itu memberatkan seseorang. Baik, jadi berazam ya bu, kuatkan niat. Ya kuatkan azam, ikhtiar, dan nanti kalau sudah ada panggilan maka luruskan niat. Ini yang paling penting. Ketahuilah wahai saudariku bahwa yang namanya umroh dan haji itu adalah perintah dari Allah, dan Allah tidaklah menerima sebuah amal soleh kecuali yang diperuntukkan untuk Allah. Ya, jadi ini ingat nih, karena nanti kalau sudah mulai ini bu, pengumuman, ya misalnya Ibu Eni tahun ini umroh gitu ya, misal, amin, ya misal. Nanti mulai tuh bu, setan ganggu-ganggu tuh bu, gitu ya. Mulai manas-manasin tuh ya. Nah, langsung. Nah, itu ujian berat tuh. Itu yang paling berat tuh di situ. Kita mau lurusin niat atau kita kalah dengan syaitan. Ya, banyak jamaah haji dan umroh, banyak nih bu, yang sebelum ibadah haji atau ibadah umroh ya, mereka niatnya sudah rusak. Ya, kenapa? Di antara niatnya nanti kalau biar satu kampung tahu nih cuman saya nih satu-satunya yang bisa umroh gitu ya. Biar nanti kalau pulang haji langsung dipanggil Bu Haji. Nah, itu kan di antara niat-niat yang rusak ya. Nanti kalau di Mekah saya pengen ganti profil gitu ya. Nanti pas sampai depan Ka'bah cetret gitu ya. Ganti profilnya. Nah, itu niat-niat yang rusak. Ya, dan ada aja orang kayak gitu. Insyaallah pasti itu ada. Ya, dan ini niat-niat yang tidak baik, maka luruskan niat. Benar-benar muhasabah bu. Jadi penting bagi para calon jamaah umroh, calon jamaah haji untuk menata kembali hatinya. Nah, saya suka bilang menata kembali hati itu paling berat. Ya, untuk apa sih saya umroh? Untuk apa sih saya haji? Ya pelajari, luruskan niat.
Kemudian yang selanjutnya, step selanjutnya adalah mengetahui keutamaan-keutamaan. Ini penting juga. Mengetahui keutamaan-keutamaan umroh dan haji. Wah, itu paling penting ya. Biar kita itu tahu untuk apa sih saya haji dan umroh gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, beliau menyampaikan sebuah hadis bahwa di antara keutamaan umroh, ya, apa kata Rasulullah SAW? Al-umratu bainal umratu kafaratun lima bainahuma. Di antara umroh dengan umroh lagi, jadi ibu umroh terus beberapa bulan dipanggil lagi untuk umroh, itu adalah penggugur dosa-dosa, penghapus dosa-dosa. Bayangkan Bu, saya punya dosa-dosa, saya lebih banyak daripada dosa ibu-ibu. Ya, kita semua punya dosa. Kita umroh di bulan Ramadan misalnya, terus kemudian kita melakukan dosa lagi. Setelah umroh kita melakukan dosa, maka kita dipanggil lagi sama Allah umroh misalnya di bulan apa? Di bulan Muharram. Maka antara dosa yang kita lakukan baina Ramadan ilal Muharram, atau antara bulan Ramadan sampai Muharram tuh di-delete sama Allah. Pengen enggak Bu? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang ketika berjumpa dengan Allah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya ya. Makanya Allah itu, kalau Allah itu sudah ridho kepada seseorang nih Bu, ya, Allah tuh pasti punya cara bagaimana caranya agar orang tersebut tuh ketika menghadap Allah tuh sudah dosanya sudah dihapuskan. Misalnya dengan apa? Sebelum meninggal diberikan rasa sakit dulu, ya kan? Dan kalau orangnya ini sabar, sabar, itu penggugur dosa. Ada juga orang Jalan Wonosari sini Bu, saya kenal dengan beliau. Beliau habis umroh, jadi sakit dulu. Terus beliau menerima sakit itu dengan baik gitu ya, nerima. Terus Allah kasih kesempatan umroh. Itu di pesawat, waktu naik pesawat masih hidup, tapi sudah lemes gitu. Di pesawat sebelum tuh pesawat landing Soekarno-Hatta, meninggal. Ya, beliau orang Jalan Wonosari sini. Waktu beliau meninggal saya ikut menyolatinya. Saya bilang, ya Allah, Allah Maha Baik tuh. Beliau sakit bertahun-tahun tuh benar-benar ridho dengan sakit yang luar biasa. Akhirnya di penghujungnya tuh Allah kasih, Masya Allah ya. Kasih apa? Kasih hadiah. Apa hadiahnya Bu? Sebelum beliau bermaksiat kembali sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu hadiah terindah Bu. Kita kan nggak bisa Bu lepas dari dosa. Saya pun sering melakukan dosa ya. Kita semua hamba Allah yang banyak dosa. Dan sebaik-baik hamba Allah adalah yang ketika berdosa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga Bu, ya kisah di mana saya pernah berkisah nggak? Orang yang dia meninggal di kota Madinah. Ya, meninggal di kota Madinah, belum sempat umroh tapi sudah punya niat umroh. Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi macam-macam lah caranya Allah itu mewafatkan seseorang dan meninggal dalam keadaan sudah diampuni dosanya. Baik, kemudian di antara keutamaan haji ibu-ibu, di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda bahwa tidak ada balasan yang lebih baik daripada haji yang mabrur illal jannah, kecuali surga. Ya Allah Bu, kecuali surga. Insya Allah. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Semua kita pengen masuk surga. Demi Allah, badan kita itu nggak mampu ketika terkena sedikit saja cipratan api, ya kan, melepuh. Itu baru api dunia, belum api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jangan pernah terlintas dalam diri kita pengen nyoba-nyoba masuk neraka. Ya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita semuanya pengen masuk surga. Maka di antara wasilah atau jalan untuk kita bersama-sama masuk surganya Allah adalah berhaji. Tapi hajinya haji yang berkualitas, bukan hanya berangkat haji balik dipanggil Pak Haji. Ya. Haji yang berkualitas, haji yang mabrur. Ya. Karena haji yang mabrur itu balasannya, jazanya dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Dan ini berat juga. Makanya ibu-ibu, orang yang berhaji itu lebih berat ya daripada orang yang umroh. Karena memang dalam realnya kalau orang umroh kan niat ke mikot, niat, kemudian setelah itu tawaf ya, mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i baina Safa wal Marwah, sa'i dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 1 dihitung sampai 7 kali baru tahallul selesai. Tapi kalau haji mulai apa itu? Kapan itu waktunya? Dari tanggal 8 Yaumat Tarwiyah. Itu sudah berangkat tuh 8 Dzulhijjah, para jamaah haji sudah ke Mina ya. Setelah itu mabit di Mina, baru kemudian besoknya tanggal 9 Dzulhijjah ya,
Setelah zawal mereka bareng-bareng ke Arafah. Bayangin nih Bu, Arafah itu tempat di mana di sana itu orang semua berkumpul. Ya. Dan haji yang sesungguhnya adalah Arafah. Kalau ada orang berhaji nggak ikut ke Arafah, hajinya nggak sah. Karena itu bagian dari rukun. Ya, jadi wukuf di Arafah itu bagian dari rukun. Sampai kalau ada orang sakit, Bu. Nah, ini banyak juga kejadian. Orang sakit, nggak bisa turun dari ranjang, itu dibawa seranjang-ranjangnya. Ya, karena kalau jasadnya, misalnya, boleh nggak Ustazah? Di hotel tapi niat, ya Allah ini saya wukuf di Arafah gitu ya, nggak bisa. Tuh banyak kalau pas lagi musim hajian, ya orang-orang yang sakit banyak pakai ambulan dibawa seranjang-ranjangnya, dibawa. Karena memang keadaannya begitu fisiknya. Ya. Dan wukuf di Arafah, ya Allah, ketemu sama semua orang dari berbagai negara. Nggak ada lagi yang namanya istilahnya perbedaan pejabat dan rakyat biasa, kaya miskin, putih hitam, semuanya sama. Ya, di mata Allah yang membedakan adalah takwa. Ya. Dan mulailah mereka meminta kepada Allah, ya meminta kepada Allah. Dan pada hari Arafah itu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, apa yang diminta oleh hamba-hambaku yang berkumpul di Arafah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Arafah itu tempatnya terbatas. Ingat ya, Arafah itu enggak semua yang nanti kita ke sana, Masya Allah, amin ya. Itu semuanya Arafah. Nanti ada batasan-batasannya, biasanya ditandai dengan tiang yang ada tulisan kuningnya itu. Di situ tulisannya hudud Arafah, batas tanah Arafah. Dan kita harus wukuf di dalam batas tanah Arafah itu. Barang siapa yang wukufnya mungkin karena pengen enak, nggak mau berdesak-desakan, di luar Arafah, di luar batas atau hudud Arafah nggak sah hajinya. Ya, jadi harus di dalam, ya di dalam tanah Arafah. Dan tidak ada disyariatkan kalau kita mau wukuf di tanah Arafah itu harus naik ke Jabal Rahmah. Tidak ada. Saya mendapatkan kabar dan ini kabar terkini dan ini saya juga baru tahu ya seumur-umur ada seorang ustadz yang memberikan kabar kepada kami. Beliau sudah lama di Saudi, beliau juga belajar di Madinah ya. Beliau tuh pernah diajak kata beliau oleh salah satu syekh dan ini nggak ada di buku-buku manasik, nggak ada. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa cari ya pas ke sana ya. Beliau dibawa oleh salah satu syekh ke Arafah dan saya ini bilang begini, saya akan tunjukkan kepada kalian wahai para talib gitu ya, di mana Rasulullah wukuf. Dan itu kami pun baru tahu belum lama ini Bu. Jadi Rasulullah itu tepatnya wukuf, ya wukufnya beliau itu beliau di, saya gimana ya gambarnya. Nanti ada batu di Jabal Rahmah tapi di bawah, bukan di atas, bukan, masih di bawah. Dan beliau wukufnya di atas batu itu, di atas batu yang ceper itu menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke Jabal Rahmah. Ingat, kalau ibu-ibu nanti hajian, jangan pernah ikut-ikutan orang banyak. Ya, menyesatkan Bu. Ya. Jadi nanti ujian tuh Bu, ibu-ibu jangankan haji umroh aja, umroh itu pas tawaf tuh Bu, ya kan kita antara Ruknul Yamani dengan Ka'bah kita disunahkan baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Titik, nggak ada tambahan. Nanti kita akan dengar orang nambah-nambahin sendiri. Ya, sudah cukup itu saja. Dan kalau ibu-ibu bisa nyium Hajar Aswad, cium. Tapi ini Masya Allah berat, ya perjuangan. Ya, maka nanti kita bisa mengangkat tangan kita tanpa harus menciumnya. Ya, ada dua lafaz, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Tapi tidak boleh dicium-cium, nggak boleh. Karena banyak orang yang begitu ibu-ibu. Nanti kita sudah yakin nggak boleh dicium. Tiba-tiba kanan kiri kita, kita ikut-ikutan, nggak boleh. Ya. Iya itu banyak. Ya, jadi kita benar-benar minta sama Allah, ya Allah, jangan kasih saya pandangan yang macam-macam gitu ya. Udah, jalan aja, ya, jalan khusyuk Bu, khusyuk, tawaf mengelilingi Ka'bah dan ya Allah Bu, macam-macam lah. Ada yang kalau di baina sa'i wal marwah ada yang pakai speaker tuh. Ya Allah ya. Makanya kami kalau milih kalau pas lagi bimbing itu jamaah dibawa ke lantai atas saja. Karena lantai bawah ya Allah kreditnya penuh, terus macam-macam suara nggak khusyuk. Ya, kalau dibawa ke lantai atas, insya Allah lebih lenggang, lebih khusyuk kita memaknainya. Ya, kok sampai ke sini? Balik lagi. Jadi sampai mana ibu-ibu?
Oh iya, keutamaan ya. Baik. Kemudian yang kedua, pahala atau keutamaan haji itu ibu-ibu, Masya Allah ya. Orang yang berhaji, maka di antara keutamaannya, Masya Allah, ia kembali seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah. Jadi nggak ada dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Pengen dah Bu? Ya, pengen ya. Kita begitu ya. Masya Allah. Baik. Sudah. Kemudian di antara keutamaan umrah dan haji ini yang paling penting nih, yang harus kita yakini betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda bahwa al-haji wal umrah, ya, haji dan umrah itu di antara keutamanya adalah menjauhkan seseorang dari kefakiran. Kefakiran sebagaimana karat dihilangkan dari besi. Ya, jadi nggak ada judulnya orang sering pergi umrah dimiskinkan oleh Allah, nggak ada. Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Nggak ada judulnya orang berhaji mengeluarkan dana kemudian setelah itu miskin, nggak ada. Allah ganti lebih banyak. Dan itu kadangkala kita diuji Bu, diuji oleh Allah. Ketika sudah ada rizki ya di depan mata kita, ya nanti kita tuh diuji sama Allah. Ya Allah, saya mau keluarkan dana ini untuk berhaji atau untuk beli rumah. Ya Allah, saya mau keluarkan dana ini untuk umroh atau beli mobil. Ya Allah, saya keluarkan dana ini untuk umroh atau untuk benerin genteng bocor. Ya iya, diuji sama Allah. Ibu-ibu pernah kan saya cerita ada jamaah di Klaten yang menjual sapinya, anak sapinya, ya, untuk umroh. Dan itu luar biasa ya, nyinyiran dari para tetangganya itu luar biasa. Pak Fulan, kamu umroh padahal genteng rumahmu kalau hujan bocor semua. Ya. Ya. Tapi beliau yakin sudah umroh. Masalah sepulangnya dari sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang orang bangunin, akhirnya Masya Allah, beliau sudah lama punya rumah tapi Masya Allah ada yang bangunin tempat wudhu, ada yang bangunin, Masya Allah. Itu janji Allah. Ya. Jadi kita mesti itu Bu, kalau sudah ada niat, sudah ada rizki ya dari Allah di hadapan kita, pasti tuh datang pikiran. Ya. Nanti kita goyang lagi sebentar. Aduh, ini gimana ya? Eman nih uang ratusan juta buat haji furoda. Ya. Kan haji furoda tuh berapa sih Bu? 350 ya? Atau 400 juta? Berapa Bu ini? Kisaran itu kan. Punya uang. Ini baru saya seumur-umur punya uang 35 juta. Mau saya buat umroh. Padahal kalau beli motor dapat 2 gitu ya. Itu terus saja nanti ada, mesti itu ada godaan itu pasti. Maka kalau ada godaan itu Bu di tengah-tengah ibu-ibu mau pilih umroh atau haji atau macam-macamnya, ibu-ibu langsung bilang gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bilang. Iya. Saya juga kadang kalau misalnya itu saya bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan terus menggoda kita. Wallahi, setan tuh nggak pernah meninggalkan anak Bani Adam. Kita harus yakin lagi, ya Allah, Engkau Zat yang Maha Kaya. Ya Allah, saya percaya, saya yakin bahwa setelah saya umrah, setelah saya haji, saya nggak minta apa-apa. Engkau yang memberikan pluk rizki dari arah yang tak terduga. Sudah harus yakin. Ya, setan yang goda lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi ya. Sudah. Oke Bu, ya itu harus benar-benar kita kuatkan sebelum kita melangkah. Eman Bu, kalau misalnya Allah sudah kasih kita rezeki kemudahan untuk berhaji di tahun ini kita nggak ambil misalnya ya, maka berhajilah karena sesungguhnya haji itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak dengan rumah. Ya, mana yang diwajibkan oleh Allah, pergi haji atau punya rumah? Haji. Nggak ada satupun di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan wajib bagi kalian punya rumah di dunia, nggak ada. Ya. Wajib bagi kalian punya mobil di dunia, ada nggak? Coba berikan kepada saya kasih hadiah. Enggak ada, ya. Yang ada adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, pergilah haji bagi yang mampu. Dan ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah jangan pernah kita menyesal dengan mengeluarkan dana untuk di jalan Allah berupa haji dan umrah, karena pasti Allah akan mengganti dengan yang berlipat. Baik, sudah Bu, sudah persiapan. Dan ibu-ibu, di antara bekal selanjutnya adalah ilmu. Ini paling penting, ilmu. Ilmu ini paling penting. Banyak di antara jamaah ya yang lebih mementingkan bekal makanan, bekal peralatan dibandingkan dengan bekal ilmu itu sendiri. Maka saya pernah tuh dapat dari jamaah curhatan, Ustazah, kok saya beda ya sama teman saya? Loh, beda kenapa Bu? Teman saya tuh
Katanya perjalanan ibadah umroh kali ini tuh bener-bener mengharukan, bener-bener kalau kata beliau sakral apa gitu ya, bener-bener pokoknya bener-bener ya senang banget gitu ya, ada perubahan dalam dirinya gitu. Tapi saya kok biasa-biasa aja ya gitu ya. Itu bisa jadi ya banyak faktor, salah niat, bisa jadi kurang ilmu. Karena kalau kita mengilmui ibu-ibu, pasti setiap langkah yang kita nanti lakukan di dalam perjalanan ibadah kita itu semuanya penuh hikmah. Pasti itu pasti. Dan semuanya bermanfaat ya. Sampai kalau orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu ketika melakukan tawaf ataupun melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, mereka itu menikmatinya. Beda dengan orang-orang yang tidak berilmu, yang ada capek ya. Capek karena memang ibadah umroh, ibadah haji itu termasuk ibadah fisik juga ya. Coba ibu-ibu bayangkan, orang nggak pernah jalan ya, tiba-tiba suruh jalan kurang lebih 10 kilo, capek nggak? Capek. Tapi kalau orang punya ilmu, punya iman, sebelumnya latihan ya, jalan, insya Allah menikmati, bahkan pengen berlama-lama di sana ya. Jadi harus punya ilmu. Jadi nanti ibu-ibu kalaupun misalnya ibu-ibu ikut di travel ya, saya nggak jualan umroh haji, nggak, silahkan mau travel manapun. Kadang manasik itu cuma 1 kali ya, 1 kali kalau untuk umroh. Ibu-ibu nambah lagi sendiri ya, ibu-ibu belajar lagi, ikut aja. Kalau ada Zoom tentang manasik haji umroh, ikut belajar lagi. Atau ada ustadzah atau ustadz yang dipercaya, ikut bimbingannya. Itu mantep lah insya Allah ya. Dan boleh juga bagi yang suka baca buku, beli buku ya. Ini saya bawakan contoh bukunya, tapi saya nggak jualan ya. Ini menurut saya sudah komplit bukunya ya, panduan manasik haji dan umroh ya. Jadi dibaca-baca gitu. Masya Allah, kemarin tuh saya lihat ya, ada calon jamaah haji itu yang pas manasik itu sudah bawa buku ini, sudah dicoret-coret stabilo banyak gitu. Masya Allah, iya, sudah dikasih kayak pembatas, jadi mungkin Masya Allah, yang penting-penting itu bolak-balik. Saya kira udah hatam berapa kali gitu ya, Masya Allah. Iya, dan nikmat Bu, kalau misalnya kita sudah istilahnya sudah belajar, nggak apa-apa baca. Kalau ibu-ibu memang senang baca, beli bukunya, yang lengkap sekalian. Ya, yang sesuai sunnah, catat baik-baik. Yang sesuai sunnah, karena ada banyak travel yang memberikan buku panduan jauh dari sunnah. Rugi Bu. Kalau kita berhaji berumrah, tapi kita tidak mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW apa? Beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ya, itu sahih. Apa khudhu anni manasikakum? Kata Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik haji dan umrah itu dariku. Sudah nggak ada lagi kecuali dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan ibu-ibu perlu diketahui, biasanya di dalam buku panduan yang dibagi oleh travel itu biasanya ada doa tawaf pertama, doanya apa, tawaf kedua doanya apa, tawaf ketiga doanya apa. Padahal menurut ajaran Nabi kita Muhammad SAW nggak ada doa-doa tertentu, nggak ada. Ya nggak ada Bu. Agama Islam itu mudah, jangan dibuat susah. Ya, pernah ada sebuah kejadian, jamaah ngambil buku yang jatuh karena lagi baca doa itu, akhirnya terinjak-injak. Ya, bisa dibayangkan dah Bu, lagi penuh gitu kan. Dan ya Allah, kita tuh kadang muter aja Bu. Kita nggak jalan kayaknya kedorong sana, kedorong sini. Itu akhirnya muter sendiri, bukan muter sendiri ya, kita tetap jalan tapinya ke bawah gitu. Gitu ya. Ya Allah. Udah, kita orang Indonesia mungil-mungil gitu kan. Kanan kiri orangnya gede-gede gitu, ya Allah. Ya akhirnya kegencet. Saya kalau tawaf senangnya di pelataran Ka'bah karena cepat. Ya, kita tuh kalau mau ibadah yang ringkes gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, dan tuh kalau memang memungkinkan ya Bu, dan alhamdulillah setelah ada ini ya, ada peraturan yang bisa ke Masjidil Haram untuk turun ke Ka'bah itu, yang laki-laki khususnya yang pakai pakaian ihram itu Masya Allah mulai tidak seperti dulu lagi, sudah mulai nyaman ya. Baik, nah sekali lagi bahwa ambillah manasik dari Nabi kita Muhammad SAW ya. Berarti ibu harus pastikan kalau mau beli buku panduan ada tulisannya nih, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Ada tulisannya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau kita nggak ikut manasik ini, nggak ikut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah,
maka ibadah haji dan umroh kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eman. Eman apa mboten, Bu? Eman. Ya. Sudah nabung lama, ternyata ya ibadah perjalanan kita tidak sesuai dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pastikan haji dan umroh kita ya perjalanannya, manasiknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi tidak harus pakai buku ini, monggo, banyak. Ya, ini salah satu contoh saja. Lanjut, Bu. Tadi sampai mana? Sampai ilmu. Baik, jadi ilmu ya, nggak harus kita kayak apa tuh, Bu? Saya mau bilang apa bahasa Jawanya? Kita tuh nggak cuman mencukupkan diri dari materi yang disampaikan oleh pihak-pihak travel. Ya, cari sendiri nggak apa-apa, boleh. Ya, baik sudah. Setelah itu nanti perjalanan ibadah umroh mulai kita lakukan. Ya, pertama biasanya pemberangkatan dari kota masing-masing ataupun dari tempat yang telah disepakati. Dan tolong ibu-ibu sebelum meninggalkan orang yang ditinggalkan, anak-anak ya, terus karib kerabat ya, kita berdoa ya, doa perpisahan. Astaghfirillahilladzi la yudhi'u wada'i'u. Itu kita baca lagi doa orang safar kepada orang yang mukim. Doa orang mukim kepada orang safar, itu ada anjurannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Bukan cuma cipika-cipiki, ya, bukan cuma say hello, bukan. Tapi ada doanya, ya. Setelah itu nanti kita ini perlu juga nih persiapan. Kadang kita ini suka kelewat nih. Ibu-ibu perjalanan sambillah kita sepakati dari Bandara Soekarno-Hatta ya. Dari Jakarta menuju ke Jeddah atau menuju ke Madinah yang pakai direct, nggak pakai transit gitu ya. Itu memakan waktu kurang lebih 9 sampai 10 jam di atas pesawat. Ya, coba mulai dipikir sebelum pemberangkatan itu, ibu-ibu mulai mikir apa yang akan dilakukan di atas pesawat. Ya, boleh berdoa, boleh baca Al-Quran, boleh apapun yang bermanfaat. Ya, kalau saya pernah lihat ada seorang kakek yang waktu itu orang Saudi, saya lihat ya, itu dari Jeddah menuju Indonesia. Beliau di samping saya, ya. Sepanjang perjalanan tuh yang beliau lakukan adalah baca Quran. Ya, itu ada. Dan ini perlu dipikirkan tuh. Kan kadang heboh ya ibu-ibu mau umroh, banyaknya kita itu kalau mau umroh, mau haji itu persiapan fisik semata, persiapan perlengkapan. Jangan sampai ada yang tertinggal walaupun cemiti, jemuran gitu kan, Dok. Iya toh, sabun cuci gitu kan. Model-model begini tapi belum ada persiapan ruhiyah gitu ya. Jadi ibu-ibu bilang aja, ya Allah nanti saya mau ngapain ya 9 jam. 9 jam tuh lama, Bu, di atas pesawat. Emang kita cuma makan tidur. Kan enggak juga, pasti ada meleknya gitu ya. Dan itu harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang mau berdoa, bawa buku doa-doa dan pastikan buku doanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau mau baca buku Ustazah tapi masa kan doa terus paling sejam rampung, ya udah. Baca Al-Quran, diselingi. Udah baca Al-Quran selesai, baca buku, dibawa. Nih, satu buku ini harus rampung nih di atas pesawat. Udah selesai, habis baca buku, nulis. Boleh. Tulis saja, Bu, itu beragam aktivitasnya. Nanti ujian lagi di atas pesawat, di depan kursi kita ada hiburan. Ada televisi kecil yang bisa diketak-ketik. Ini nih banyak nih jamaah yang akhirnya malah lihat film, malah lihat eman banget itu, Bu. Jalanan jauh kok cuma lihat sinetron, ada. Karena memang disediakan oleh maskapai. Ya, hampir semua maskapai itu menyediakan hiburan itu. Hati-hati, ya. Apalagi nanti kalau ibu-ibu misalnya berangkatnya pakai transit. Entah itu transit di Malaysia, entah itu transit di Dubai, entah itu transit di mana, Bu, ini? Singapura, entah itu transit di mana-mana gitu ya. Maka ini pastikan perjalanan itu menjadi perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai perjalanannya sia-sia. Kalau pas transit, ini ujian berat nih, Bu. Kadang cuman scroll HP, mainan HP itu ada juga jamaah yang begitu. Jadi pastikan kalaupun mau transit, apa yang harus saya lakukan ketika transit. Terus ditulis ya. Karena sesuatu yang ditulis itu saya kira akan lebih bermanfaat daripada yang jalan biasa saja. Ya. Sudah, Bu?
Baik. Dan ibu-ibu, ini juga perlu ya bagi jamaah, kalau mau pergi umroh atau haji jangan bawa baju banyak-banyak. Saya pernah ketemu sama satu jamaah yang umroh 12 hari bajunya 12. Betul. Bajunya 12. Saya bilang, ya Allah, ya Robi. Bu, di sana itu akan ada sebuah fenomena, peristiwa di mana keringat kita nggak keluar. Ya nggak bau karena nggak ada keringat ya Bu. Iya kan? Kayaknya tuh keringatnya nggak keluar, walaupun keluar mungkin ada yang keluar, tapi memang nggak bau. Betul. Jadi menurut saya cukup bawa baju tuh 3, tuh cukup Bu. 1 dipakai, 2 buat gonta-ganti. Ya mungkin 1-nya dicuci, masih ada 1 lagi gitu kan. Nah 3 cukup. Ya 3 cukup. Jadi nggak usah bawa baju banyak-banyak. Oke? Secukupnya saja. Ya. Dan yang nanti di sana tuh juga nggak apa-apa Bu, kita nggak usah misalnya pagi ganti baju, sore ganti baju kayak di Indonesia, baju luar terutama ya, baju dalam ya ganti, ya. Karena memang tidak ada bau di sana, masya Allah. Saya tuh kalau saya mikir-pikir lagi ya Bu, ya Allah, Allah tuh maha baik banget ya, nggak ada bau badan di sana tuh nggak ada. Bisa dibayangkan Bu, kalau ada bau badan, orang-orang yang hobi makan bawang mentah, kan ada tuh saudara kita dari negara mana lah ya, yang hobinya kan makan bawang mentah tuh. Dimakan loh Bu. Saya pernah lihat sendiri di pelataran Masjid Nabawi, ya saudara-saudara kita dari daerah-daerah Pakistan itu, bawang itu ya dimakan. Ya, saya bilang, masya Allah ya. Dan itu tuh kayak kita ngemil kerupuk gitu, kacang gitu ya, betul. Dan itu coba Bu bayangkan kalau ada bau aromanya nggak enak, mungkin kan akan menyakiti saudara-saudara yang lainnya. Dan itu nggak ada, masya Allah. Jadi nggak ada bau, masya Allah. Baik, sudah. Dan tolong diperhatikan juga ibu-ibu, kalau mau berangkat naik pesawat, itu diperhatikan juga mungkin ada orang nggak suka makanan yang ada di pesawat. Jadi bawalah makanan apa yang ya jangan banyak-banyak, untuk berapa kali makan, 2 atau 3. Karena kita tuh sedang dalam perjalanan, kalau perut kita kosong, AC terus di atas kepala kita masuk angin. Ya, jadi ada jamaah itu yang memang sama sekali nggak suka, katanya hambar. Saya tuh pernah bawa jamaah yang masya Allah makannya pilih-pilih, masya Allah. Selama di sana di Makkah menurut kami itu makanan enak, di Madinah nggak masuk. Ya, makannya sehari-hari ya mie itulah ya, mikap. Itu makannya itu terus. Karena yang masuk cuma itu. Ada jamaah yang begitu. Jadi sekali lagi ya ibu-ibu, bahwa yang namanya persiapan tuh boleh. Contoh tadi makan, ya nggak apa-apa. Mau bawa makanan apa buat di pesawat, bawa, ya. Tapi seperlunya, oke? Sudah. Nanti kalau mau sudah naik tuh di atas pesawat, jangan lupa berdoa. Doa safar harus dihafalkan, ya. Tuh doa safar tuh penting banget, ya. Dan saya tuh kemarin ngobrol-ngobrol gitu sama adik ipar, ya pas berangkat bareng, Allah takdirkan berangkat bareng itu. Adik ipar tuh bilang gini ke saya, ini ya perasaan tidak ada dalam sejarah itu pesawat jatuh membawa jamaah umroh gitu. Pernah nemu gak ibu-ibu? Kata beliau, katanya nggak ada tuh dalam sejarah, kayaknya loh ya. Terus saya bilang gini, oh itu saya kaitkan begini, oh itu mungkin ini dijaga sama Allah, kan biasanya orang mau umroh kan mau pada baca doa safar gitu ya. Tapi ingat loh Bu ya, ingat itu biasanya pesawat yang direct, jadi semuanya tuh membawa jamaah umroh. Biasanya aman gitu ya. Nanti pemandu di televisinya doa safar gitu ada. Nanti kita dipandu. Tapi yang paling berat itu kalau pakai transit. Jadi kalau yang nggak pakai transit ya, itu insya Allah nanti ada dipandu doa di atas televisi ya, di atas kita sedang duduk di atas kursi itu ada. Yang paling ngeri kalau transit Bu, nih ada jamaah yang transit Qatar. Di dalam pesawat itu ada bir, ada whisky, ya ada. Karena memang yang di dalam pesawat itu nggak semuanya umroh, ya banyak juga turis-turis asing, ya. Atau transit di Dubai juga sama. Itu di atas pesawatnya disiapkan adanya minuman-minuman beralkohol. Dan ini insya Allah bukan nggak valid, ini valid. Jadi
paling nyaman tuh kalau satu pesawat semua umroh semua. Nanti enaknya pramugarinya jadi pakai kerudung. Tapi kalau yang pakai transit gitu ya mohon maaf ya, pramugarinya ya ndak ada kerudungnya di atasnya. Itu bagi para kaum laki-laki ya sudah mau ini lihat pemandangan yang masya Allah ya. Jadi sekali lagi Ibu doa sama Allah, ya Allah saya pengen umroh, saya pengen haji tanpa transit ya Allah gitu ya. Pengen langsung direct Madinah gitu, direct Jeddah. Ya silahkan minta sama Allah. Kemudian nanti di atas pesawat itu ibu-ibu, kalau bisa kan nanti ditawarkan tuh, kalaupun nggak ada misalnya ibu-ibu direct gitu ya, tuh jangan memperbanyak minuman-minuman sirup. Nah, nanti pasti ada tuh. Mau jus apa gitu ya. Iya, kalau ibu-ibu harus tahu diri kalau kita usianya udah 40-an gitu ya. Minumnya ya yang anget-anget gitu ya. Tapi kan mau nyoba kayak mana rasanya jus ini gitu ya. Yo monggo, tapi jangan salahkan kalau habis itu sakit perut ya. Jadi nanti ada banyak tawarannya tuh ya. Ya, makan secukupnya, minum secukupnya sudah. Ya, enggak usah. Atau ada makanan kok aneh-aneh gitu ya. Itu pengen nyoba. Banyak tuh jamaah, pengen nyoba makanan aneh ini. Habis itu sakit perut, Bu. Iya, antri lah di kamar mandi tuh. Oh iya ibu-ibu saya lupa. Tolong belajar sebelum naik pesawat bagaimana tata cara ke toilet. Cari aja sekarang banyak. Ya di manalah di dunia maya. Ya cari tata cara ke toilet pesawat. Karena banyak jamaah terutama yang sepuh-sepuh tuh ngempet, mohon maaf ya. Ngempet takut kalau mau ke toilet pesawat ya. Dan dikiranya nggak ada air, padahal ada air. Ya. Jadi belajar lagi bagaimana cara ke kamar mandi terutama ketika di atas pesawat. Dan ketika di atas pesawat jangan lupa Bu untuk menjaga sholat. Ya, karena banyak jamaah itu yang bablas kalau nggak diingatkan oleh pembimbingnya nggak sholat selama di atas pesawat. Iya, kecuali kalau pembimbingnya baik. Ya, pembimbingnya muter, bu, masuk waktu subuh Bu, masuk sholat Bu. Bu, itu ada juga pembimbing yang begitu. Ya, tapi ada juga pembimbingnya yang ketiduran juga. Iya, betul ada tuh. Udah bablas nggak sholat. Ya, itu banyak sekali Bu. Kalau di atas pesawat boleh nggak tayamum? Boleh. Tayamum boleh. Ya, belajar lagi cara tayamum. Ya, tayamum. Nanti sholatnya apakah harus menghadap kiblat? Enggak. Maksudnya kita bilang ke pilot, tolong Pak, saya mau sholat, pesawatnya dihadapkan ke kiblat ya nggak mungkin. Ya, jadi mengikuti arah pesawat. Ya, sholatnya juga harus ibu-ibu di lantai sujud gitu ya enggak. Kecuali memang disediakan di atas pesawatnya musola. Ya, dulu Saudi ada, sekarang sudah nggak ada. Dulu saya pernah melihat di atas pesawat Saudi itu ada musola. Sempat juga saya sholat di musola Saudi, tapi terakhir ketika naik Saudi sudah nggak ada. Ya sudah dijadikan bangku semuanya. Ya, jadi nggak perlu ibu turun gitu ya sujud nggak usah. Ya pakai cara belajar lagi catat cara sholat sambil duduk. Ya sudah. Tolong ibu-ibu jangan tinggal sholat karena ini penting. Ustazah, gimana kita mengetahui waktu sholat? Tambah bingung kan ibu-ibu? Karena kan biasanya kalau dari arah Indonesia menuju ke arah Jeddah ataupun Madinah itu kita semakin jauh dari matahari. Ya, nah kalau begitu berarti ibu-ibu minta ke pembimbingnya, Ustadz. Biasanya kan ada pembimbingnya atau tour leader lah ya. Tolong kalau waktu sholat saya diingatkan. Gitu loh, diingatkan. Entah itu nanti ustadznya nanya pramugari atau nanya awak pesawat, nanya boleh. Nanti ada kok jam-jamnya diketahui ya. Oke, baik sudah ibu-ibu. Sudah landing kan? Turun entah itu di Jeddah ya. Kita ambil yang paling enak aja dulu ya. Ibu-ibu mau Jeddah dulu apa Madinah dulu? Ayo, Jeddah dulu apa Madinah dulu? Gimana ini ada dua suara Madinah, Jeddah. Semuanya ada plus minusnya. Bagi yang suka sekalian capek, ya, maka ambil yang direct Jeddah. Kenapa? Karena nanti biasanya orang yang pesawatnya langsung landing di Jeddah itu mikotnya di atas pesawat. Yalamlam namanya. Nama mikotnya Yalamlam. Jadi ada ya itu enaknya kalau semua satu pesawat umroh semua tuh enaknya nanti ada dipandu tuh. Sebentar lagi kita akan memasuki mikot. Bagi Bapak Ibu, biasanya ada ya yang akan menjalankan ibadah umroh, silakan bersiap-siap gitu. Biasanya gitu. Untuk mengambil niat gitu ya. Nah, itu biasanya ada di atas pesawat ya. Kemudian nanti landing Jeddah,
geser ke Mekah, kurang lebih perjalanan 1 jam, ibu-ibu. Setelah itu langsung tergantung travelnya. Ada yang makan dulu boleh. Sampai hotel misalnya jam makannya mau habis, makan dulu. Tapi tetap bagi kaum laki-laki tetap pakai kain ihram. Ya. Bagi kaum wanita juga tetap pakai baju yang memang dipakai untuk ihram. Dan baju ihram bagi wanita nggak harus putih. Baju ihram bebas, warnanya bebas. Ya, bebas Bu. Jadi bukan syarat mutlak ataupun rukun baju ihram itu harus putih sama kayak bapak-bapak. Ya enggak. Yang jelas kapan kita pakai baju berwarna putih kalau kita meninggal, kain kafan. Nah, itu putih, nggak boleh, kesepakatan ya nggak boleh kain kafan selain putih. Jadi sekali lagi bahwa kain ihram buat wanita nggak harus putih. Ya sedih loh Bu. Saya pernah lihat tuh ada wanita jamaah umroh Indonesia pakai putih nerawang gitu ya. Iya kelihatan kan kalau putih lebih nerawang Bu. Ya kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah saya yang malu. Ya berada di belakangnya. Tapi kalau rodok gelap sedikit aja itu kan insya Allah ya bisa nyelamur apa sih namanya bahasanya? Ya ndak kelihatan lah ya. Ya. Dan gak harus juga hitam. Ya, monggo silakan, bebas warnanya. Ya, yang pasti lekuk tubuhnya tidak terlihat. Baik. Nah, kemudian ibu-ibu, itu bagi yang suka langsung main capek semua lah Ustazah sekalian gitu kan ada ya. Tipe-tipe yang begitu. Saya modelnya sekalian capek udah gitu ya. Nanti enak kalau ke Madinah udah selesai perjalanan umrohnya, ambil yang direct Madinah. Jeddah. Tapi bagi ibu-ibu yang Ustazah perjalanan jauh 9 jam pengen rehat sejenak, nih punggung pengen geger diistirahatkan sebentar, ambil yang direct Madinah. Ya tergantung ibu-ibu, monggo ambil lihat kondisi masing-masing ya. Kalau memang saya maunya Madinah, pengen istirahat sejenak nggak apa-apa. Oke. Sudah. Ini mana dulu nih? Mau bahas Madinah dulu atau Mekah dulu? Jeddah dulu atau Madinah dulu? Yang mana ibu-ibu? Jeddah, oke. Nanti kalau sudah sampai di Mekah, kemudian nanti ikuti instruksi mutawif atau ustadz pembimbing. Jangan sekali-kali kita jalan sendiri. Ya, karena biasanya dalam safar itu sudah ada yang namanya amirus safar. Ya, pemimpin yang ditunjuk untuk perjalanan. Dan kita nurut Bu, manut Bu. Ya. Itu sunnah. Ya, jadi kalau ada rombongan biasanya ada nanti pengumuman Amirus Safar atau pemimpin dalam perjalanan ini adalah Ustadz Fulan, laki-laki kalau bisa. Ya, itu harus ikuti instruksinya. Nanti kita umrah Bu, umrah aja dulu. Jangan langsung umrahnya di depan itu ya Bu, mengelilingi Ka'bah, jangan mengelilingi mall. Bener, itu kalau sudah sampai Mekah tuh jamaah banyak juga tuh yang habis dari mana Bu? Tawaf di mall Ustazah. Ya Allah. Ya eman-eman harusnya tawaf di Ka'bah, tawaf di mall. Terakhir perjalanan kami itu ada jamaah yang bilang gini, Ustazah, kamu itu kemarin tawaf di ngelilingi Ka'bah tuh nggak capek Us. Tapi ketika tawaf ngelilingi mall kok capek banget ya Us ya itu. Jadi ada juga yang begitu. Jadi hati-hati ya, tawafnya kemana Bu? Ka'bah. Jangan nengok kanan kiri. Kok kayaknya asik banget ya mau buat oleh-oleh macam-macam. Udah nanti Bu. Ya udah usah dipikir dulu. Sudah tawaf, jangan lupa tawaf dimulainya dari Hajar Aswad. Lah gimana Us? Kan kita kadang nggak lihat saking banyaknya orang. Ada Hajar Aswad di mana? Maka ada lampu berwarna hijau. Ya, dilihat nanti ibu-ibu nongakin aja kepala mana lampu warna hijau. Nah, dari situ. Ya. Terus mulai nanti Bismillah Allahu Akbar. Ya, kemudian keliling. Caranya Bu, cara biar ibu nggak bingung. Ya, kalau saya dikasih tips sama Ustadz Hanan. Jadi gini istriku katanya ya. Pertama, putaran pertama. Kita memperbanyak istighfar gitu misal sudah. Putaran kedua doa untuk kaum muslimin dan wulatul amr dan pemimpin umat Islam, pemimpin sebuah negara kita ya. Karena penting banget Bu, seorang ulama ya pernah mengatakan kalaulah saya tahu ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala maka saya akan berdoa untuk kebaikan pemimpin sebuah negeri ya. Jadi doakan kaum muslimin, doakan pemimpin sebuah negeri ya semuanya doakan terus saja. Yang ketiga misalnya ya doakan termasuk doa untuk saudara-saudara kita di Palestina itu di putaran kedua. Ini terserah ibu-ibu nanti mau kayak mana ya, ini contoh aja. Yang penting 7 putaran betul ya. Nggak nambah, nggak mengurangi ya. Tapi masih kuat Us, nambah 9 kali nggak boleh, 8 kali nggak boleh juga, harus 7 kali. Oke? Nah nanti yang ketiga boleh buat orang tua, ya. Yang keempat boleh buat anak-anak, terserah ibu-ibunya. Dan ini loh Bu yang kadang lupa, nih tolong catat.
Kalau sudah sampai Hajar Aswad, ini kadang orang-orang tuh suka lupa. Itu ada Bu, Hajar Aswad dengan antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada namanya multazam. Jangan lupa doa di bagian itu, mustajab. Jadi kan nanti habis Bismillah Allah Akbar itu udah mulai merangkak ke multazam tuh doa. Ya Allah, hamba pengen umroh tiap tahun di bulan Ramadan. Doa itu. Jadi itu sedikit saja. Tempatnya tuh nggak banyak gitu. Cuman sedikit. Nanti sudah ke Hijr Ismail sudah muter-muter lagi. Ya. Jadi ibu kalau habis Bismillah Allahu Akbar langsung doa aja. Udah masuk multazam itu. Ya, karena kan antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu multazam. Doa di situ. Oke. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jangan lupa yang namanya syarat tawaf itu adalah toharoh. Dalam keadaan tidak berhadas. Jadi tidak boleh yang haid tawaf, nggak boleh. Nifas tawaf nggak boleh. Istihadah tawaf boleh, boleh. Ya. Jadi kemarin tuh ada juga jamaah kita yang istihadah. Ya. Maka boleh tawaf. Dengan syarat apa? Pakai pembalut. Ya. Nggak kemana-mana darahnya. Tapi boleh. Istihadah boleh. Ya. Kemudian mohon maaf ya ibu-ibu, ini sering nih. Ini Allah sedang menguji kejujuran kita. Apa? Di tengah-tengah tawaf buang angin. Ada juga. Bu. Ini harus jujur. Ya walaupun mungkin buang anginnya nggak kedengeran gitu ya, tapi baunya ada gitu kan, ada kan, buang angin kan ada dua, ada yang kedengeran tapi nggak ada baunya, ada yang ada baunya tapi nggak kedengeran kan. Maka ibu harus segera bilang ke pembimbingnya, ya nanti bilang apa ke jamaah, saya ini Ustadz, saya mohon maaf batal gitu ya. Tolong melipir, ada Bu, sekarang saya kemarin sudah survei lihat bener ada. Di bawah tangga sebelum ke arah sa'i itu ada tempat wudhu wanita. Di bawah. Nggak harus keluar. Deket tangga yang mau naik ke arah sa'i dan sa'i itu mau ke arah Safa Marwah itu ada itu ditutup kordeng. Ya Ibu, di situ tempat wudhu, bukan toilet, bukan, tempat wudhu saja. Karena insya Allah wudhu di situ jauh lebih tertutup aurat kita daripada wudhu di tempat air zam-zam. Ya, sudah. Kalau ada jamaah yang bilang, boleh nggak pakai semprotan? Tapi kan airnya kemana-mana, takut meleseti gitu. Ya, khawatir nanti malah orang jadi terpeleset gitu loh. Udah nggak apa-apa, jujur aja. Nanti ditungguin kok. Maksudnya entah itu pembimbingnya terus, tapi nanti nggak ke sa'i dulu, nungguin yang ini, yang buang angin, dan nanti bareng-bareng gitu loh. Jadi harus jujur. Ya, siap ya ibu-ibu? Kalau kita nggak jujur, kita tetap tawafnya nggak dihitung. Iya, nggak dapat, nggak. Jadi kalau kata jamaah saya, boleh nggak saya berdoa saya minum, kan katanya minum zam-zam tuh sesuai dengan itu ya, sesuai dengan niatnya. Atau saya berdoa, oh ya Allah, nanti semoga pas saya tawaf saya nggak buang angin ya Allah, boleh. Ya, minta sama Allah. Ada juga jamaah yang kalau pas minum zam-zam juga berdoa, ya Allah jadikan zam-zam ini jadi sesuatu yang bermanfaat di tubuh saya. Ya Allah, nanti saya kalau mau buang air kecilnya di hotel itu juga Allah ijabah. Ya, jadi tergantung niat kita. Sudah Bu? Oke, sudah ya. Tawaf harus jujur. Dan saya sampai lupa. Dan tidak semua orang itu bisa melihat Ka'bah. Ingat, melihat Ka'bah itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah orang-orang yang pengen melihat Ka'bah, Ka'bahnya nggak ada. Iya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu ada. Banyak kisah orang berangkat haji, berangkat umroh dari sini, qadarullah sampai di Madinah sakit. Nggak sempat sholat di Masjid Nabawi. Pas sampai di Mekah juga rasanya kalau mau ke Ka'bah berat. Sampai saya pernah dapat cerita ini, insya Allah kisah nyata yang menyampaikan adalah seorang ibu pemilik travel. Waktu itu sampaikan kepada kami, Ustazah, saya tuh pernah menemukan satu jamaah, dan itu insya Allah valid beritanya. Itu setiap keluar dari kamar hutan isinya. Ya, hutan Bu, keluar dari kamar tuh bukan tempat buat mengarah ke lift, enggak, hutan. Ya, sudah akhirnya nggak tawaf, nggak apa-apain, pulang lagi ke Indonesia. Itu ada yang udah sampai sana seperti itu. Jadi minta sama Allah, ya Allah karuniakan, rizkikan kepada hamba untuk bisa melihat Ka'bah. Lihat ya, oke. Sudah tawaf, terus mengarah kemana? Ke sa'i. Sa'i dimulainya jangan kebalik, jangan marwah dulu, sofa dulu. Ya, diingat-ingat tuh.
Karena kalau kebalik bahaya, nanti berhentinya di sofa. Coba dihitung Bu, sofa, marwah, kebaliknya berhentinya di mana? Coba dihitung 7 kali, sofa, marwah. Berhentinya di mana? Sofa. Sofa, marwah, marwah, sofa, sofa, marwah, marwah, sofa, marwah, marwah, sofa, marwah, Bu. Ya. Nanti berhentinya di marwah sampai dihitung ya, marwah berhentinya. Jadi nanti kalau ibu berhentinya kok di sofa, salah berarti. Ya. Coba dihitung lagi, coba dipastikan. Betul nggak? Ibu udah bikin? Udah tuh di marwah ya. Terakhir ujungnya Bu. Ibu kok jatuhnya di sofa? Sofa marwah Bu, ibu. Yo dihitung. Ada yang masih meyakini sofa. Nih dihitung mulai. Sofa marwah dapat 1. Oke, marwah sofa. Sofa marwah, marwah sofa. Sofa marwah, marwah sofa. Sofa marwah. Berakhirnya. Berakhir putaran ke-7 di mana? Di marwah. Nah, jadi marwah, dan itu ibu-ibu pastikan kalau di marwah, ibu-ibu yang tahallul tolong dengan sangat. Jangan dibuka itu kerudung, dibiarkan, karena ada juga jamaah yang begitu. Dibiarkan rambutnya terlihat auratnya oleh orang-orang, jangan. Cukup, dan yang namanya tahallul tuh nggak harus di marwah sebenarnya. Boleh sampai di hotel juga boleh. Boleh, ya. Dan yang bagi wanita nggak harus digundul. Ya. Cukup digunting 1 ruas jari saja. Ya, oke, 1 ruas jari digunting sedikit saja. Ya, Ustazah, kalau kita nggak bawa gunting bagaimana? Ada juga anak-anak kecil di situ yang menyewakan gunting. Ya boleh, ya ada di marwah itu Mbak. Ya, boleh sudah. Nah setelah itu nanti sudah selesai untuk umrahnya. Sampun. Nanti boleh memperbanyak apa? Memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Bu, ingat ya Bu, untuk masalah sholat dapat pahala 100.000 itu yang sahih adalah semua yang masuk ke tanah haram itu 100.000. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ke Masjidil Haram, Ustazah, gimana kalau kita sholat di hotel dapat 100.000? Ya. Dan itu kata para ulama begitu. Ya. Hikmahnya apa? Apa sih ada hikmahnya? Allah itu ketika memberitahukan ini adalah pahala ya dapat 100.000 ada hikmahnya. Karena kota Mekah itu biasanya jauh lebih ramai, Bu. Ya bayangkan di Ramadan kemarin orang sholat ya sopnya sampai 3 kilo. Ya. Iya, bersambung-sambung itu sampai 3 kilo bayangin. Nah kalau kita memaksakan diri dengan orang segitu banyak kan membahayakan. Jadi boleh sholat di hotel dapat pahala sama 100.000. Tapi gimana kalau mau sholat di Masjidil Haram boleh juga. Boleh ya, silahkan. Sampun, nanti memperbanyak ibadah. Kemudian setelah itu baru pergi ke Madinah. Ya. Nah kalau yang di Madinah, kalau yang dari Madinah, apa yang mesti kita lakukan? Yang dari Madinah, ya ibu-ibu, nanti ibu-ibu berarti tidak langsung umroh. Ya. Tapi memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi tidak berlaku Bu, sholat di hotel pahalanya 1.000, nggak berlaku. Oh iya, nggak berlaku. Berlakunya gimana Us? Berlakunya sholat di dalam masjid atau di pelataran. Ya Allah Bu, saya tuh kadang ya, kalau mau, banyak tuh saudara-saudara kita yang pakai bahasa Urdu itu, sholatnya tuh di luar gerbang. Saya mau ngasih tahu kayak mana kalau orangnya saya lihat, oh ini nih, orang Jazair atau orang Mesir. Biasanya saya kasih tahu pakai bahasa Arab gitu. Kamu tuh mbok sholat di dalam gitu loh, ngapain sholat di luar gitu. Atau di depan pertokoan itu nggak masuk Bu. Ya. Kalau di Madinah, jadi Madinah tuh batasannya gerbang Bu, gerbang yang nanti ada nomor-nomornya. Biasanya sekarang pakai tandanya pakai plat merah itu. Ada gitu tulisannya warna putih. Bukan, kan nanti ada 2 tuh gerbang. Ada gerbang yang dekat kamar mandi, ya gerbang kecil, ada yang gerbang besar. Nah, yang dimaksud sholat kapan sampai dapat 1.000 itu yang gerbang besar. Ya di dalam gerbang situ masih 1.000. Tapi kalau sudah lewat dari situ enggak bisa, enggak dapat. Ya eman Bu. Ya. Jadi sholatnya diperbanyak di situ.
Pintu mana yang favorit untuk jamaah umroh kalau di Masjid Nabawi? Saya kasih tahu. Pintu 25. Pintu 25, 24, 25 itu favorit banget. Ya, karena biasanya pintu di situ tuh jarang ditutup. Ya. Kalau pintu 16 kan pintu di Masjid Nabawi itu ada pintu buat ikhwan, ada pintu buat akhwat. Kalau pintu 16 itu biasanya sering ketutup. Ya, kami suka yang melipir-melipir pintu-pintu 25, ya itu atau 383 itu juga gerbangnya itu enak gitu. Ya, di situ. Baik, sudah ya Bu, memperbanyak ibadah sholat kalau bisa 5 waktu di situ. Dan jangan lupa minta sama Allah untuk masuk raudhah. Tidak semua orang yang umroh bisa masuk raudhah. Benar. Ada jamaah kami yang sudah mencoba untuk masuk aplikasi nusuk, dicoba ya berkali-kali nggak bisa Bu, nggak bisa masuk raudhah. Ya ada juga yang memang dikasih tasrih dari travelnya, ya ada. Tapi ada juga yang travel nggak mau ngasih tasrih untuk masuk raudhah, mandiri, coba di nusuk. Ya aplikasi namanya nusuk. Ya. Jadi mulai dari Indonesia tuh ibu-ibu sudah berdoa, ya Allah semoga engkau mudahkan untuk bisa masuk raudhah. Dan ibu-ibu kenapa sih kita harus masuk raudhah? Karena raudhah itu adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kata para ulama di kota Madinah, mereka berkata bahwa nanti raudhah yang ada di Masjid Nabawi itu kelak pada hari di mana manusia sudah diwafatkan oleh Allah itu akan diangkat ke atas, diangkat oleh Allah ke atas, itu bumi yang ada raudhahnya itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke atas dan dimasukkan ke dalam bagian surga. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang berdoa di raudhah maka Allah ijabah doanya. Masya Allah. Jadi orang mau masuk raudhah tuh benar-benar Bu disiapkan. Saya mau berdoa apa? Kalau bisa salat tahiyatul masjid. Tidak ada salat khusus salat raudhah, nggak ada. Salat umum mau tahiyatul masjid boleh. Karena raudhah itu bagian dari Masjid Nabawi. Ya. Dan jangan lupa bersolawat ya kepada Rasulullah SAW, ya doa ya mendoakan Abu Bakar, mendoakan Umar dan berdoa sesuai dengan doa kita. Dan kita harus nurut manut ke penjaga-penjaga, ke askar-askar akhwat. Kalau memang waktunya suruh keluar, sudah. Kenapa? Karena mereka tahu ada orang-orang rombongan yang mau masuk. Jangan memaksakan diri berlama-lama di raudhah. Itu namanya dhalib. Iya. Mereka tuh paham, oh rombongan ini masuk itu untuk keamanan Bu. Kalau enggak kayak gitu, alhamdulillah sekarang raudhah lumayan enggak desek-desekan kayak dulu, ya. Dulu itu kita lagi sholat harus apa Bu? Harus sama teman kita itu jaga-jagaan, ya. Kita sholat di tengah, kawan kita jagain kita. Ya sekarang alhamdulillah sudah nggak pakai model-model begitu bisa sholat. Tapi syaratnya itu kalau askar sudah bilang, ya, yang jagain raudhah udah bilang sudah ibu gitu ya. Mereka bisa, ya. Ibu sudah jalan, sudah keluar. Udah kalau ibu dan sebut-sebut ibu, udah kita sudah keluar. Ya, nggak boleh kita berlama-lama sampai mendolimi orang yang mau masuk. Siap ya Bu ya? Tapi kan, soal nanti di raudhah tuh macam-macam tuh Bu. Ada yang teriak-teriak, wah, dah jangan ikut-ikutan. Ya, Allah itu zat yang maha mendengar doa kita walaupun doa kita lirih. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu. Habis energi kita. Ya, sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk ke raudhah. Sampun nggih. Sudah, nanti berarti selesai ke raudhah, terus ibu-ibu jangan lupa doakan ya kaum muslimin di raudhah sama. Kemudian nanti memperbanyak ibadah di raudhah, memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Setelah itu nanti baru 2 hari 3 hari tergantung travelnya. Ya, lanjut perjalanan persiapan umroh. Biasanya diarahkan jamaah ke Bir Ali, ya, atau Dzul Hulaifah. Mikotnya ngambil di Bir Ali. Jadi mikot itu apa sih Mikot itu? Mikot itu adalah tempat yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita mengambil ihram. Mulai niat, yaitu di mikot. Kalau orang-orang yang melewati kota Madinah atau penduduk Madinah, maka biasanya mikotnya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ya, mandinya kapan Dari hotel. Ya, enggak usah mandi memaksakan diri di Bir Ali, enggak usah. Dari hotel sudah mandi. Ada mandi umroh, ya, mandi niat untuk umroh, ya. Kemudian nanti setelah itu, ya, di Bir Ali apa yang dilakukan? Boleh sholat
Ya kalau memungkinkan ya Bu, boleh sholat. Tapi kalau cuaca di luar hujan, tuh pernah juga kemarin di Mekah hujan deras, alhamdulillah. Di Madinah hujan deras sampai masuk Masjid Nabawi. Kalau cuacanya nggak memungkinkan, cukup di kendaraan, ya kemudian niat. Itu boleh. Jadi sholat di mikot itu bukan kewajiban. Ya, ingat ya. Jadi sah, tetap sah. Ya, kalau misalnya ada kesempatan, ya sholat di masjid yang ada di Bir Ali, ya, atau di Dzulhulaifah. Sampun Bu. Nah, nanti sepanjang perjalanan, baik itu ibu-ibu naik kereta, apalagi kalau orang-orang yang naik kereta. Yang naik kereta nggak mampir ke Bir Ali, karena nggak ada kereta suruh turun dulu di Bir Ali, ya. Biasanya orang yang mau naik kereta, karena cepet banget kan Bu, baru naik udah lewat tuh Bir Ali. Biasanya pembimbing mengarahkan niatnya kapan? Pas kita naik kereta, tuh niat, boleh. Ya, daripada nanti udah kelewat kita nggak niat. Ya. Atau wallahu taala alam. Kalau misalnya kita memang paham betul kita sudah sampai Bir Ali juga boleh. Tapi khawatir nanti barangkali lewat gitu loh. Ustazah, enakan mana naik kereta apa naik bis? Dua-duanya punya plus minus. Ya. Iya, ibu-ibu. Orang yang pernah naik kereta kayaknya tuh kok cepet banget, malah kayaknya nggak, katanya ya. Kami juga merasakan itu sih, Masya Allah cepet banget gitu. Orang yang naik bis bisa doa lama-lama, tapi juga capek. Ya ibu-ibu lihat kondisi masing-masing. Kalau kondisinya capek banget ya naik kereta. Kalau kondisinya nggak capek ya naik mobil bis. Nggak apa-apa, nikmat kok Bu. Sama-sama nikmat dua-duanya ya. Nanti terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Terus sampai kapan? Sampai kita nanti melihat Masjidil Haram. Atau ada juga yang mengatakan sampai kita melihat Ka'bah. Wallahu taala alam. Berhenti sudah. Ya setelah itu baru proses perjalanan tawaf. Ya. Dan ibu-ibu tahu jangan melupakan, saya lupa tadi, kalau ada di Madinah salat di Quba. Penting banget nih. Kenapa kita bela-belain salat di Quba? Karena ada hadis yang sahih. Barang siapa yatawadda atau yatatohar, dia berwudu, toharo dulu di hotel atau di tempat kediamannya masing-masing. Syaratnya itu Bu. Kemudian dia datang ke Masjid Quba, salat 2 rakaat, pahalanya seperti umroh. Belum umroh udah dapat pahala umroh. Tapi syaratnya itu, kalau pembimbingnya baik, sesuai dengan sunnah, pasti akan woro-woro dulu. Ibu-ibu, biasanya saya kalau membimbing ibu-ibu kan begitu. Ibu-ibu, jangan lupa Bu, wudu dulu Bu. Ya, sepele, hal sepele tapi pahalanya tuh besar gitu, eman. Karena memang syaratnya begitu kata Rasulullah. Wudu dulu di tempat masing-masing, berarti di hotel. Ya, wudu, baru nanti setelah itu salat di Quba. Gimana kalau ternyata travel saya kok nggak ke Quba dulu tapi ke Gunung Uhud dulu? Kan ada tuh. Kan biasanya kalau Quba itu kapan sih, ibu-ibu? City tour. Ada city tour, perjalanan tuh biasanya nanti yang dikunjungi itu apa? Gunung Uhud, ya, pemakaman kuburan syuhada Uhud. Kemudian setelah itu kebun kurma, ya ibu-ibu. Terus Quba, apa lagi? Taif, Mekah, nanti Madinah. Sudah 3 itu ya. Nah, travel tuh macam-macam. Ada yang ke Quba dulu, ada yang bilang ke Uhud dulu, karena nanti kalau siang tambah panas, ya. Maka kalau begitu ibu-ibu, misalnya ibu-ibu di tengah perjalanan buang angin, ya, maka wajib bagi ibu-ibu untuk mengulangi wudhu lagi. Kalau mau sholat di Quba. Tapi pahalanya masih dapat, karena kan udah wudhu di hotel. Ya, jadi ibu-ibu ikuti aja apa keputusan pihak travel, diikuti. Dan sholat di Masjid Quba berapa Bu? 2 rakaat. Mau nambah boleh Boleh. Masya Allah Bu, sekarang ada travel yang memberikan bonus. Ya, bonus pakai mobil golf, ya, free ya dari travelnya. Itu perjalanan di malam hari ke Quba. Wah, sensasinya beda lagi tuh. Masya Allah. Udah kayak kita ngelewatin kanan kiri itu sudah dibuat oleh pemerintah sana itu bangunan-bangunan yang bagus, mungkin instagramable gitu ya. Itu jadi bagi anak-anak muda seneng gitu. Naik mobil golf berapa real? 10 real ya. Ada travel yang memberikan, itu ada juga. Nanti sholat lagi di Masjid Quba, udah pahala tuh, banyak panen tuh, Masya Allah. Ya, ada juga jamaah kita yang nyoba untuk jalan. Ya, jalan dari Madinah, dari hotel ke Masjid Quba, alhamdulillah nyampe. Ya,
deket sebenarnya Bu, katanya. Ya, tapi saya belum nyoba jalan. Suami pernah nyoba jalan. Sudah ya, sampun ibu-ibu, sudah. Nanti setelah itu baru kemudian tadi tahallul, dan ini nanti setiap orang tuh punya kisah masing-masing. Wallahi setiap orang punya kisahnya masing-masing. Ada kisahnya yang Masya Allah luar biasa. Saya kemarin kisah perjalanan terakhir yang membuat saya terharu, suami saya terharu adalah saudara kita yang sampai di kota Madinah dengan naik sepeda. Masya Allah ada. Jadi tanpa disengaja tuh Bu, tanpa disengaja kita depan hotel kita kok ada sepeda go to Mekah gitu ya. Terus sepeda saya waktu itu nggak update berita, terus kata adik ipar saya, itu kan yang lagi viral Mbak itu di Ikhwan dari Gorontalo apa ya, itu alhamdulillah udah sampai ternyata orangnya gitu ya, sudah kan. Terus besoknya suami ketemu sama Ikhwannya itu, ternyata itu Ikhwan bilang bahwa Ustadz Hanan ya, istri saya itu kemarin ikut daurah sama Ustadz Aziza di Surabaya katanya. Ternyata dunia tuh sempit banget gitu ya, Masya Allah. Dan beliau tuh ini Bu, perjalanan yang kedua naik sepeda. Lihat Bu, Allah itu kalau memanggil seseorang ya Masya Allah, dengan apapun roda transportasi maka akan sampai juga ke Madinah dan ke Mekah ya. Jadi terus berdoa, Masya Allah. Beliau juga Masya Allah mantep itu ketika pergi sambil menjajakan kaosnya. Masya Allah, beliau jualan kaos. Jadi di sepedanya tuh ada kayak tas-tas gitu, dan di dalamnya ada kaos. Nanti beliau jual. Beliau nggak meminta-minta, nggak. Ya Masya Allah. Sampai juga ke kota Madinah. Masya Allah. Ibu mau naik apa? Naik gotrok. Naik apa Bu? Naik pesawat ya. Ya boleh, mau naik apa aja ya. Baik itu ya ibu-ibu, insya Allah. Apalagi yang mau saya sampaikan? Sudah sepertinya. Apalagi ya ibu-ibu? Oh iya, jangan punya buruk sangka sama Allah, ibu-ibu. Nanti kalau di sana saya sakit, jangan, nanti sakit beneran. Iya. Sudah ibu-ibu dari sini tuh udah bilang, insya Allah saya sehat. Kalau ternyata di sana sakit, ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi di Indonesia tuh nggak usah ada pikiran yang negatif. Positive thinking aja sama Allah. Ya, itu perlu banget tuh. Karena banyak overthinking jamaah umroh, jamaah haji sebelum berangkat tuh sudah pusing duluan. Ya. Karena nanti gimana di sana gimana, sudah diikuti aja langkahnya. Selagi kita itu berbuat baik di sini nih Bu, insya Allah di sana pun Allah akan berikan kepada kita kemudahan. Semua Allah mudahkan. Mau tawaf, ya, Masya Allah di depan tuh rasanya lega. Ya, mau minum zam-zam, baru mau minum nih Bu, di dalam hati ya Allah pengen zam-zam. Tiba-tiba ada orang nyodorin zam-zam. Ya, silakan, zam-zam itu ada juga. Halal ya zam-zam. Padahal dalam hati pengen minum zam-zam. Kan sekarang zam-zam enggak semuanya. Kalau di Madinah enak Bu, masuk sudah banyak tong-tong zam-zam itu. Sekarang di Mekah itu enggak semuanya ada. Jadi jauh kita ngambil. Ya, dan tinggal berdoa. Apa yang terpetik dalam hati kita itu biasanya cepat Bu dijabah sama Allah. Saya pernah ceritakan Bu yang roti dadar panas itu zaman dulu. Pernah. Kopi dadar belum? Oh belum toh. Perasaan saya sudah pernah cerita dulu ya. Jadi waktu tawaf itu Bu, tawaf malam-malam ya, waktu itu tawaf sunnah. Kami tawaf sunnah. Waktu itu saya cuman bawa roti ini loh Bu, roti itulah ya, roti yang terkenal itulah. Ya roti itulah gitu ya. Pasti paham ya Ibu. Itu saya bawa cuman itu, sama bawa jadi roti itu tinggal setengah gitu. Terus Hamzah itu putra saya tuh, Umi mau, ya udah. Terus saya benar-benar ya Allah ini sebentar lagi sahur gitu, ya Allah kayak mana. Terus waktu itu saya depan Ka'bah saya minta sama Allah, ya Allah sudah dah tawakal, enggak apa-apa. Nak, enggak apa-apa ya Nak, kita minum zam-zam aja. Ya. Baru kita duduk, ada orang Uzbekistan tuh ngasih kita satu plastik itu isinya kurma, kismis, terus apa? Manisan yang bulat itu namanya apa Bu? Aprikot kering gitu ya. Terus kacang apalah, pokoknya satu wadah itu dikasih kita 5 orang. Sudah kita lagi makan, tiba-tiba ada ibu-ibu bukan orang Indonesia. Dia bawa, beneran ini kisah nyata Bu, saya ngalami. Bawa Bu dadar, tahu dadar? Dibalut roti, dan itu ibu-ibu dadarnya dalam keadaan hangat, dibalut dengan kertas aluminium foil itu. Jadi kami tuh nerima tuh anget, dadar anget gitu ya. Allahu Akbar. Dan itu ibu bawa tuh 5, padahal kita nggak pernah pesen ya. Jadi kita satu-satu makan. Jadi makan sahur tuh udah makan dengan itu. Masya Allah.
Jadi ya Allah Bu, benar-benar kalau kita tawakal setawakal-tawakalnya kepada Allah, Allah nggak akan melalaikan kita. Allah kasih rizki Bu. Ya bahkan binatang yang melata pun Allah kasih rizki. Dan anak saya tuh nggak habis pikir, Mi kok bisa ya Mi, dadare anget Mi, belinya kapan itu ibu itu? Kan resto tuh jauh-jauh Mbak. Dan itu anget bener-bener kita makan tuh nikmat gitu loh. Masya Allah, ya udah dapat satu-satu. Jatahnya memang satu. Berarti ini ibrohnya kalau kita mau makan, makan secukupnya. Sudah. Buat tulang punggung sudah enak, sudah. Ya kita bergerak lagi. Gitu ya Bu. Jadi itu dadar panas tuh bener-bener ada nyata. Dan lucunya kita nggak dikasih telur rebus sama Allah. Kenapa? Karena orang Indonesia sukanya dadar, ya kan? Kan biasanya kalau dijual di resto-resto di daerah Mekah tuh biasanya yang banyak telur rebus. Itu putih-putih itu ya, itu bukan ayam kampung. Ya jangan kira ibu-ibu, enak banget ya di sini ayam kampungnya banyak gitu ya, bukan. Ya, memang warnanya putih, nggak ada warna coklat ya telur kayak kita. Gitu ya Bu ya. Jadi di sana itu pikirannya yang bagus-bagus aja, jangan pernah berpikir yang buruk-buruk. Allah kasih sesuai dengan pikiran kita. Insya Allah cukup, nggih. Insya Allah sudah manasiknya selesai. Tinggal saya doakan semoga ibu-ibu yang hadir semuanya Allah mudahkan untuk umroh naik satu pesawat. Bu Eni tolong ya nanti di list ya, Masya Allah. Amin. Semoga Allah mudahkan untuk haji. Kalau ada rizki jangan lupa ya untuk dikeluarkan. Insya Allah Allah akan membalas dari arah yang tak terduga. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang sedikit ini ya membuat kita semakin semangat untuk melaksanakan perjalanan ibadah umroh dan perjalanan ibadah haji. Dan apabila kebenaran datang dari Allah ya, dan apabila kesalahan datang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.